Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar mengenai Tailwind CSS. Ya, jadi Tailwind CSS ini apa? Tailwind CSS ini adalah CSS framework. Jadi kalau kita kenal dengan ada Bootstrap sebagai CSS framework, nah ada lagi yang satu ini, Tailwind CSS. Dan bisa dibilang untuk Tailwind CSS, sepengalaman saya dibandingkan dengan menggunakan Bootstrap, nah, Tailwind CSS ini lebih bebas digunakan. Jadi contohnya seperti ini. Kelas-kelas dalam membuat sebuah Tailwind CSS, dia punya satu-satu. Istilahnya apa? Kelasnya itu sudah dibuat per bagiannya. Contoh untuk membuat background. Nah, kita tinggal membuat tulisan ini atau kata ini, BG. Kemudian warna backgroundnya apa? Gray. Lalu tingkatan cahaya atau kontras dari warna ini, gray ini, seberapa besar? 100 atau sampai 900. Jadi tulisannya seperti ini, background gray 100. Nah, kemudian ada kelas rounded. Nah, rounded ini untuk membuat sudut pada border atau pada bingkai. Jadi seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah paham mengenai CSS dasar, untuk penggunaan frameworknya CSS, teman-teman ingin gunakan yang mana, Tailwind CSS ini bisa dijadikan sebagai pilihan. Walaupun banyak di luar sana yang familiar atau menggunakan Bootstrap. Nah, Tailwind CSS ini pun teman-teman sudah mungkin harus mempelajarinya karena kemudahan yang diberikan sama Tailwind ini. Untuk menginstal Tailwind, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js atau npm package managernya. Nah, teman-teman bisa install di sini ke situs resminya nodejs.org, kemudian teman-teman download saja yang stabil atau mau download yang versi terakhir untuk Windows. Silakan di-download dan diinstal, ya tinggal next saja. Bila sudah, silakan buka terminalnya teman-teman atau command prompt. Untuk mengetahui Node.js atau npm-nya kalian sudah jalan, kalian bisa ketikkan di sini Node, kemudian lihat versinya. Oke, ini versi 14.15. Lalu npm yang saya gunakan versi 754. Ya, jadi sudah satu paket ya. Kalau kita sudah install Node.js, maka di dalamnya sudah terpasang npm juga. Oke, selanjutnya kita latihan membuat Tailwind CSS. Jadi saya ke dokumen dulu. Kemudian saya buat folder baru di dalam dokumen. Make dir, membuat directory. Saya buat belajar Tailwind. Sudah, kemudian kita pindah ke folder barunya tadi, belajar Tailwind. Oke, nah kalau sudah di sini, ya ini sama saja kita buat folder, tapi dengan menggunakan cmd ya. Kalau teman-teman mau buat folder menggunakan Explorer, silakan. Ya, kalau di dalam Windows Explorer, dia seperti ini, dokumen belajar Tailwind. Nah, kemudian di dalam folder ini akan saya buat sebuah file package JSON. Jadi kita cukup ketikkan saja perintah di sini di cmd-nya, yaitu npm init. Kemudian kita tambahkan opsional atau pilihan y kurang y. Ya, jadi kode y ini agar tidak ada pertanyaan dari npm ini saat kita membuat sebuah package JSON. Biasanya kalau kita tidak gunakan ini, nanti ya ada banyak beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Ya, untuk kebutuhan keterangan project kita. Jadi karena kita membuat project yang sederhana saja, kita tulis ini saja, optional y. Lalu enter. Nah, sudah. Ya, maka kita sudah punya file package JSON. Dan isi yang ada di dalam JSON, file JSON-nya seperti ini.
Oke, setelah itu kita install npm install tailwind CSS. Nah, ini kita bisa copy saja. Ini kita copy, lalu kita masukkan di sini. Ya, klik kanan kalau di Windows. Setelah itu kita tekan enter. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat kita punya struktur folder dari tailwind tersebut. Oke, kita ls. Kita dir. Ya, jadi sekarang di dalam folder belajar tailwind sudah ada modul node modules. Nah, bisa dilihat di Explorer-nya seperti ini. Kemudian yang perlu kita buat, kita buatnya di sini saja ya. Sama saja sih, mau pakai cmd atau mau pakai ini bisa kita buat di sini folder baru, public, kemudian folder src. Ya, untuk folder src sendiri nantinya akan kita letakkan file style CSS dari tailwind. Kemudian untuk public ini kita simpan index.html, file HTML kita, dan juga file style CSS hasil dari tailwind. Ya, kalau masih bingung lewatkan saja dulu, nanti saat praktek baru teman-teman akan paham. Oke, kita ke dokumentasi di sini di tailwind. Nah, dokumentasinya ini kita bisa lihat saat instalasi. Nah, jadi ada instalasi npm install. Ini kalau kita mau pakai ini. Ya, kita bisa lihat versi dari tailwind yang kita gunakan. Kita buka saja file JSON-nya. Nah, 203 versi yang terbaru. Oke, berikutnya. Nah, kita perlu rubah di script ini, yaitu perintah yang nantinya kita akan gunakan untuk membuild CSS-nya. Build CSS. Oke, di sini kita rubah dengan perintah tailwind CSS build. Jadi kita perintahkan tailwind CSS untuk membuild file dari style CSS yang ada di dalam folder source. Lalu outputnya, hasil dari build tersebut kita simpan di public, di folder public, dan file styles CSS. Oke, kalau sudah seperti ini, nah kita perlu buat file ini yang ada di dalam folder source. Kemudian juga file ini style CSS di dalam folder public. Oke, langsung saja kita buat. New. Ya, teman-teman bisa buat lewat editor atau seperti ini juga bisa. Nah, di sini saya tinggal rename saja style, lalu kasih nama CSS, ekstensinya CSS. Oke, yes. Ya, kemudian di public-nya kita buat lagi style.css. Ya, jadi harus sama. Nah, harus sama nama file ini dengan yang kita buat di sini. Oke, kita buka saja di sini. Style CSS. Nah, berikutnya kita include-kan beberapa komponen dari tailwind. Kita copy, kemudian kita pasang di style CSS yang di src, yang di folder src. Kita paste, lalu kita simpan. Ya, saya gunakan Notepad++ biar teman-teman tidak bingung bagi yang tidak mempunyai Visual Studio Code. Kalau sudah kita buat seperti ini, nah sekarang kita bisa running. Yaitu kita buat npm run build CSS. Oke, nah jika sudah di running seperti ini, sudah berhasil, kemudian kita lihat apa atau hasil dari generate tadi seperti apa. Kita ke folder public, lalu style CSS, open. Nah, seperti ini. Dan nantinya file style CSS ini yang nanti kita akan include ke dalam file HTML kita. Jadi kita bisa buat di sini file HTML.
Oke, jika sudah kita bisa coba tes running. Nah, lalu kita lihat ini sudah connect atau belum. Dia sudah connect ke file style CSS kita. Oke, jadi nantinya di style CSS ini, di style CSS ini yang nanti kita gunakan untuk konfigurasi. Sedangkan file style CSS ini ya kita nggak usah perhatikan. Kita close saja. Oke, nah ini nanti konfigurasi kita di file ini, di file style CSS. Bila kita ingin membuat sebuah custom atau aturan dari style CSS kita pasang di sini. Ketika file ini mengalami perubahan, kita telah menambahkan beberapa sintaks, kita pun harus menjalankan kode ini. Biar file konfigurasi dari style ini akan dikirim ke style CSS kita yang di public. Ya, bila kita ingin melihat sebuah dokumentasi dari Tailwind, misalnya kita mau cari mengenai font, penggunaan font di Tailwind seperti apa, kita bisa manfaatkan pencarian di sini. Kemudian kita ketikkan font, enter. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu font size-nya seperti apa? Kita misal pakai ini ya, font size. Nah, jadi kelas yang kita gunakan, misalnya kalau text dan XS ini, maka artinya font size-nya sebesar 0,75 rem. Kemudian line height-nya ini 1 rem, 1 rem. Nah, seperti apa kita bisa pakai? Misalnya kita ke sini index.html, lalu kita gunakan taruhlah H1, dan H1 di Tailwind ini telah dihilangkan fungsinya. Kan kalau di HTML kan H1 ini tulisannya menjadi besar, contoh. Kemudian font, dan ketika kita running, ya dia biasa aja kan, karena fungsi utamanya itu sudah dihilangkan oleh Tailwind. Jadi ketika kita ingin membesarkan huruf ini, nah kita gunakan kelas yang tadi, yaitu kelas txt dan xs. Kita simpan, kita refresh. Oh, berarti ini yang kecil ya. Teks, ya. Oh, ini kecil. Oh, ini XL. Kalau mau besar, ini 2 kali lebih besar, 3 kali lebih besar, 4 kali lebih besar. Oke, berarti saya pakai yang coba 4XL. Kita refresh. Ya. Ya, seperti ini teman-teman, kurang dan lebihnya mengenai Tailwind CSS di video kita yang pertama ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai Tailwind CSS lebih jauh lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.